Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Fa kullu ni'matin minallah. فنعمة صالحة وتامة حتى نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فنقول الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga titipan amanah berupa nikmat ini bisa kita terus jaga sehingga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa terus kita manfaatkan untuk segala hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, sang kekasih Rasulullah Sayyiduna Muhammadin. Salawat dan salam untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitihil kiram. Juga untuk seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Berharap kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, Ibu, juga Abang Kakak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, masih dalam rentetan kisah di perang Tabuk atau hal-hal yang terkait dengan perang Tabuk ya. Kalau kemarin kita membahas hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang diamanahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menjadi Amirul Hajj. Itu pasca perang Tabuk. Jadi perang Tabuk selesai, Rasulullah mau berangkat haji. Tapi Rasulullah ini masih sangsi. Rasulullah masih nggak enak hati karena Rasulullah tahu bahwa masih banyak orang-orang musyrik yang ikut tawaf ya. Jadi mereka bawa berhala-berhala mereka bawa sesembahan mereka, mengitari Ka'bah, tawaf ya. Bahkan mereka juga masih melaksanakan tradisi jahiliyah, tawaf dengan tidak berpakaian, dan Rasulullah SAW sungguh tidak suka akan hal itu.
sehingga Rasulullah sungkan, Rasulullah merasa tidak nyaman untuk berangkat haji. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah untuk menggantikan beliau sebagai Amirul Hajj, ya, membawa serta sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji. Nanti di tengah episode ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah untuk nyusul rombongan, untuk membacakan atau memberikan informasi tentang turunnya wahyu beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 40 ayat dari surah Bara'ah. Surah Bara'ah itu surat apa kemarin? At-Taubah. Ya. Itu turun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, mereka mengumumkan, mengultimatum kepada siapapun yang belum bersyahadat untuk tidak lagi berhaji ke Mekah. Nah, kalau mau haji, ya maka harus bersyahadat. Kalau enggak, jangan harap bisa masuk lagi ke kota Mekah. Itu ultimatum yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, semenjak saat itu Mekah atau Masjidil Haram, ya, Ka'bah terbebas dari perilaku syirik semenjak saat itu. Nah, itu kisah kita di pertemuan sebelum ini. Ada satu kisah lain yang masih terkait dengan Perang Tabuk, ya. Jadi kejadiannya ini sesaat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, warawa Ibnu Katsir an Sa'id Ibnu Jubair, dari Sa'id Ibnu Jubair, juga Qatadah, juga Urwah dan selainnya. Annahu kana fil Madinati rajulun minal Khasraj ismuhu Abu Amir Ar-Rahib. Jadi ada salah satu penduduk Mekah namanya Abu Amir, dan dia adalah seorang rahib, seorang pendeta Nasrani. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah wa lahu makanatun kabiratun fil Khasraj. Orang ini sudah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah, artinya sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya, dan memiliki mansibah, ya, punya kedudukan di antara orang-orang suku Khasraj. Jadi penduduk Madinah asli ini di antaranya suku Aus sama suku Khasraj, ini dua suku terbesar yang nanti disatukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Amir yang kita sebutkan tadi dari suku Khasraj, dan beliau di antara sanadid, ya, pembesar-pembesar suku Khasraj. Setelah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falamma qadima Rasulullah al-Madinah wajtama'al muslimuna alaihi wa sarat lil islami kalimatun aliyah. Setelah Rasulullah datang ke kota Madinah, orang-orang lantas merapat kepada Rasulullah, berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbondong-bondong orang itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala karena hati mereka terbuka untuk menerima yang hak dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbullah kebencian dalam diri seorang Abu Amir. Tidak suka dia dengan perkembangan Islam yang cukup pesat di kota Madinah itu. Bagaimana tidak, hanya hitungan beberapa tahun semenjak baiat pertama, ya, itu kemudian hampir semua dari suku Aus dan suku Khasraj, memang tidak semua, tapi hampir semua itu memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul hasad dalam diri seorang Abu Amir, timbul dengki, timbul ketidaksukaan dari seorang Abu Amir ini. Lantas Abu Amir memutuskan untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Rasulullah juga pernah mengajak Abu Amir untuk masuk ke dalam agama Islam.
Beberapa ayat-ayat Allah disampaikan. Tapi Abu Amir menutup dirinya. Dia yang tidak mau menerima kebenaran. Dia sudah tutup hatinya. Sehingga beliau berikrar. Abu Amir mengatakan, kalau ada orang, individu ataupun kaum yang memusuhi engkau ya Muhammad dan kaum muslimin, boleh dipastikan aku berada di barisan mereka. Oh begitu katanya. Saking bencinya sudah mendarah daging. Pokoknya kalau ada yang musuhin, niscaya saya akan menjadi orang yang memusuhi. Maka tidak heran di awal-awal itu Abu Amir pernah mendatangi orang-orang Quraisy, menghasut, memberikan informasi terkait Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini menjadi salah satu yang memicu orang-orang Quraisy ini menyerang kaum muslimin di perang Uhud. Ya. Selain balas dendam mereka karena kekalahan di perang Badar, pemicunya ini salah satunya adalah hasutan dari Abu Amir ini. Masa dikalah-kalahin? Padahal saya lihat sendiri loh di Madinah kekuatannya Muhammad kayak begini. Muhammad juga saya nggak senang sekali itu. Karena dia mengambil alih kota Madinah yang bukan kotanya dia. Akhirnya dihasut sedemikian rupa, terjadilah perang Uhud itu. Jadi salah satu pemicunya, selain karena orang-orang Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan di perang Badar, ya karena ada andilnya Abu Amir ini. Jadi orang yang hasad itu, Pak, kalau sudah akut, bahaya. Dia akan mencari ahibah, dia akan mencari orang-orang yang satu frekuensi dengan diri dia. Untuk sama-sama memusuhi orang yang dia hasadkan atau dia hasadi itu. Jadi ini bahayanya hasad, dan itu akan terus mengkristal di dalam hati. Hasad itu bahaya kalau nggak dirilis segera, tidak dikeluarkan dengan segera. Rasa hasad itu, oh dia akan mendarah daging. Sehingga nggak heran ada orang baru ngeliat mukanya udah bencinya minta ampun. Itu orang-orang hasad kayak begitu. Ya. Orang hasad. Baik, setelah kejadian perang Uhud, ya, Abu Amir justru melihat pasca Uhud ini, walaupun kaum muslimin saat itu tidak mendapatkan kemenangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi alih-alih mati dakwahnya Rasulullah SAW, tapi malah berkembang. Kekalahan di perang Uhud kan banyak menyadarkan para sahabat Rasulullah SAW untuk all out membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kan perang Uhud kita mendapatkan kekalahan karena awalnya pihak yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjaga Jabal Rumat, ya, bukit pemanah itu kan nama Rasul nggak boleh ditinggalkan. Tapi rupa-rupanya sebagian besar penjaga bukit pemanah ini bereforia terlalu besar, ya. Terus kemudian terlalu prematur juga. Mereka cepat-cepat euforia. Akhirnya lupa akan pesan Rasulullah SAW. Mereka tinggalkan bukit pemanah itu. Yang akhirnya itu menjadi trigger kenapa bukit pemanah itu akhirnya dikuasai sama orang-orang Quraisy. Berbaliklah serangan itu, ya, kepada orang-orang muslim. Dari situ mereka sadar, ternyata memang kalau mau selamat, ikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasca Uhud, walaupun kalah itu, tidak mematikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membuat orang-orang makin jauh, tapi justru membuat makin sadar. Ternyata kita tidak boleh menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin yakinlah mereka itu. Nah, makin berkembang agama Allah Subhanahu Wa Taala, makin kuat keimanan orang-orang dari Muhajirin maupun Ansar membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah bencilah Abu Amir ini. Dia mikir gimana caranya untuk bisa meredam perkembangan, ya, kaum muslimin ini. Akhirnya dia ambil satu keputusan, zahaba ila Hirqal.
Malikur Rum yastansiruhu 'ala nabi fawa'adahu wa mannahu fa'aqama 'indahu. Ternyata dia minta bantuan sama Herkal. Herkal ini Heraklius, Azimur Rum atau Malikur Rum, pembesar Romawi. Oh, ini yang bisa backingin saya tuh ini. Akhirnya berangkatlah dia menemui Heraklius ini. Kemudian memberikan informasi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius memanfaatkan Abu Amir untuk mendapatkan informasi-informasi, ya. Sehingga Heraklius berjanji untuk membantu Abu Amir, ya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh Abu Amir, bahkan menawarkan untuk tinggal, ya, di Roma itu. Ditawarin tinggal. Nah, akhirnya ini kesempatan, kata Abu Amir akhirnya pindah, ya, ke Romawi. Nah, Abu Amir nggak berhenti sampai di situ. Abu Amir memanfaatkan orang-orang yang terselip rasa benci dalam hati orang-orang Madinah, yang walaupun mereka sudah berkesing Islam. Ini orang-orang kita kenal dengan orang-orang munafik. Itu yang dimanfaatkan sama Abu Amir ini. Dia manfaatkan orang-orang yang membenci kemuliaan agama Allah. Abu Amir memanfaatkan orang-orang yang membenci perkembangan pesat dari Islam. Maka berkali-kali Abu Amir berkirim surat, ya, terus dapat balasan surat dari orang-orang munafik. Rupanya disetir pula dari luar, Pak. Dipantau terus. Jadi semenjak zaman dulu itu, ya, konspirasi kepada orang-orang yang berada di dalam tubuh Islam itu sudah terjadi. Yang dimanfaatkan adalah orang-orang munafik. Mereka yang labelnya Islam, casingnya Islam, tapi dalam hati mereka itu nggak suka dengan kemuliaan Islam. Dan akan terus ada orang-orang kayak begini. Mereka nggak suka dengan kemuliaan agama Allah. Mereka nggak suka kalau penerapan syariat itu dilakukan. Mereka nggak suka kalau Islam itu jaya. Mereka tidak suka. Maka dimanfaatkan orang-orang itu untuk menggerogoti Islam dari dalam. Berkali-kali bertukar surat. Wa kataba ila jama'atin min qaumihi min munafiqil Madinah. Dia tulis surat, dapat balasan dari komunitas kaumnya, yakni dari orang-orang munafik kota Madinah, dan menjanjikan kepada orang-orang munafik ini keuntungan dan keistimewaan dari Heraklius. Jadi didanai itu. Jadi konspirasi yang kayak begitu dari dulu ada. Didanai, dibesarkan. Ya. Nah, siapa sasarannya? Orang-orang munafik. Wa amarahum ayyattakhidhu lahu maqilan. Akhirnya Abu Amir meminta orang-orang munafik ini untuk buat markas. Ya. Jadi didanai, kita buat markas saja. Dan markasnya itu dibuat saru. Yang dibuat adalah masjid. Jadi bikin masjid, tujuannya untuk menggerogoti Islam dari dalam, tujuannya untuk membangun strategi-strategi menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi casingnya masjid. Sehingga mereka berharap Rasulullah nggak akan mencurigai gerak-gerik mereka. Ngeri ya tuh. Yang dibangun adalah masjid. Nah, fasyara' fi bina'i masjid qarib min Masjid Quba. Maka mereka bersegera bangun masjid itu yang letaknya nggak jauh dari Masjid Quba. Ya. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nggak jauh dari Masjid Quba dibangunlah masjid ini. Fabanuhu wa ahkamuhu wa farragu minhu qabla khuruji Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Tabuk. Maka mereka bangun dan mereka selesaikan sebelum Rasulullah berangkat ke Tabuk. Selesai itu.
cepat sekali, dananya kencang mungkin. Ya. Waja'u wa sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatiya ilaihim fayusalli fi masjidihim liyahtajju bi salatihi fihi ala takririhi wa isbatih. Caranya halus. Masjid sudah jadi, mereka undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melegitimasi, mengisbat bahwa ini juga masjidnya kaum muslimin gitu. Jadi Rasulullah diundang untuk sholat di sana, meresmikan lah gitu, untuk melegalkan masjid mereka. Jadi caranya halus sekali. Wa dzakaru annahum innama banuhu lidu'afa'i minhum. Mereka buat alasan bahwa masjid yang mereka bangun ini ya buat orang-orang yang nggak mampu jalan ke Kuba, orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang tua yang uzur, orang-orang yang nggak sanggup untuk jalan sampai ke Masjid Kuba. Akhirnya ya Rasul, kami fasilitasi nih masjid. Gitu. Ya, alasannya begitu. Jadi sempat ditanya sama Rasul, tapi mereka sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Matang sekali persiapan mereka itu. Nah, begitu Rasulullah diundang untuk meresmikan, ya, dengan cara mengundang Rasulullah untuk sholat di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Tapi kata Rasulullah begini, Inna ala safarin, walakinna idza raja'na insyaallah. Kita kan mau berangkat ke Tabuk. Jadi kata Rasul, saya nggak bisa nih. Persiapan nih lagi sedang hetik-hetiknya. Nantilah kalau udah pulang dari Tabuk, baru saya sholat di sini kata Rasul. Jadi sama Rasul nggak langsung di ACC terus langsung datang. Kata Rasul, iya nanti tunggu pulang selesai dari Tabuk. Falamma qafala alaihi salatu wassalamu raji'an ila al-Madinah min Tabuk. Wa lam yabqa bainahu wa bainaha illa yawm aw ba'da yawm. Setelah Rasulullah pulang dari Tabuk sehari atau beberapa hari, Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngasih tahu informasi dari Allah. Bahwa informasinya yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang dibangun yang engkau kemarin diundang itu adalah masjid yang dibuat oleh orang-orang munafik, yang dipelopori oleh Abu Amir. Dikasih tahu sama Jibril. Oh, informasinya A1 sudah kalau sudah Jibril yang ngasih tahu kan. Maka Muhammad, la takum fihi, jangan kau sholat di sana. Sebaliknya itu konspirasi mereka. Mereka itu ingkar, tapi keingkaran mereka balut dalam suasana Islami. Mereka bangun masjid. Mereka bangun masjid, tapi isinya adalah strategi bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Jadi ini adalah puncak konspirasi orang-orang munafik. Yang mana orang munafik pada akhirnya dimanfaatkan oleh siapa? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril ngasih tahu, tujuan mereka bangun masjid ini tafriq baina jama'atil mu'minin. Mereka pengen memecah belah orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu ya Muhammad. Dikasih tahu lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Fa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalikal masjid min hadmihi qabla muqaddimihi ila al-Madinah. Ya. Sampai lantas kemudian ada ayat yang turun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Ya. Orang-orang yang menjadikan masjid yang penuh dengan kemudaratan, masjid dirar namanya. Ya. Masjid dirar, masjid tapi tujuannya untuk mudarat. Yang kasih nama dirar itu siapa? Allah langsung. Ini masjid yang tidak ada maslahatnya. Tapi yang ada dari bangunnya masjid itu adalah kemudaratan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, orang-orang yang menjadikan masjid itu sebagai tempat mudarat, tempat kufur,
dan tempat tafriqan bainal mu'minin, tempat untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Kemudian tempat untuk memata-matai, menunggu kedatangan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi masjid itu nanti akan disetting untuk nampung orang-orang yang mereka membenci Allah dan Rasulnya gitu. Untuk memerangi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yahlifanna in aradna illal husna. Allah ngasih tahu mereka itu ya, akan mengatakan pada dirimu, kami bangun masjid ini untuk maslahat. Jadi mereka berlindung di balik nama maslahat, padahal mereka memberikan mudarat. Begitulah tingkah laku orang-orang yang munafik. Ibrat tarikh, ibrat zaman, sepanjang zaman ya kayak begitu. Tujuan untuk ngasih maslahat, tujuannya untuk pembaharuan, begitu kan? Padahal tujuannya untuk menggerogoti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sementara Allah itu menyaksikan bahwa mereka berdusta, nggak benar, dan Allah Maha tahu itu. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu sholat di situ ya Muhammad, kata Allah. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang didirikan atas nama ketaatan dan ketakwaan itu lebih layak untuk engkau sholat di dalamnya. Yang dimaksud adalah Masjid Quba, masjid yang memang dibangun atas dasar ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sholat di sana, sholatnya di sebelah situ, yakni di Masjid Quba. Jangan sekali-kali kau datangi Masjid Dirar itu ya Muhammad. Sebaliknya kau datangi masjid yang lebih baik, yaitu Masjid Quba yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada banyak orang-orang yang ingin mensucikan diri mereka di masjid itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkan itu pada Rasulullah. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, ketaatan, maka di dalamnya akan diisi oleh orang-orang yang mensucikan diri mereka. Memakmurkan masjid itu, Pak, itu urusannya sama Allah sudah. Kalau masjidnya itu dikelola lillahi ta'ala, maka akan makmur dengan cepat masjid itu. Urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi setelah kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk mendatangi Masjid Dirar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kebaikan dalam masjid itu, dan ini arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian datangi, kalian rubuhkan, kalian bakar masjid itu. Jadi di zaman Nabi ada masjid yang dibakar dan dirubuhkan oleh Allah. Kenapa? Karena dibangun oleh orang-orang munafik yang tujuannya untuk menggerogoti Islam dari dalam. Dan ini Syekh Said ya, Ramadan Al-Muti mengatakan, tu'tabaru qissatu hadzal masjid ya, qimmatul kaidil ladzi wasala ilaihi al-munafiqun binisbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, wa ashabihil muslimin. Jadi ini kisah Masjid Dirar ini adalah gambaran terkait puncak makarnya orang-orang munafik. Karena dari awal tuh orang-orang munafik udah berusaha untuk untuk menjegal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari dalam. Ini kan yang bikin susah tuh karena di dalam kan. Sementara selama mereka bersyahadat haram darahnya. Tapi mereka terus ngegrogotin dari dalam. Lah kalau musuh udah jelas-jelas, lo enak kan untuk mendeteksi terus kemudian bagaimana menyikapinya. Tapi orang-orang ini bersyahadat min ahlil qiblah. Orang kalau sudah syahadat dia muslim, maka tidak halal darahnya.
Makanya satu waktu Rasulullah SAW pernah marah besar kan kepada siapa? Kepada Zaid bin Harithah. Padahal Zaid bin Harithah ini yang pernah diangkat anak sama Nabi SAW. Lagi perang, udah dapat tuh musuh, udah siap untuk dihantam, dieksekusi, lagi perang nih. Tiba-tiba musuhnya berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa kata Zaid? Pura-pura aja nyari selamat, jebret, mati dibunuh. Informasi ini sampai pada Rasulullah, marah Rasulullah. Siapa yang berani untuk memastikan bahwa dia hanya berpura-pura saja? Selama dia bersyahadat, haram darahnya itu. Nggak boleh, Pak. Selama masih syahadat. Dan itu bagian dari ahlul qiblah. Selama mereka bersyahadat, mereka Islam. Sebelum mereka menyatakan, saya keluar dari agama Allah, dan mereka Islam tetap. Walaupun mereka tuh penuh dengan maksiat dalam hidupnya. Tapi tidak lantas kemudian mereka dihukumi sebagai orang yang ingkar, kufur. Kalau orang Islam bermaksiat apa namanya? Fasik. Fasik. Jangan lantas divonis kafir, divonis keluar dari agama, divonis musuhnya Allah, terus main sikat saja. Enggak halal darahnya. Loh, Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita tahu track recordnya, dedengkotnya kaum munafik. Mulai dari perang Uhud kan, udah bikin onar. Abdullah bin Ubay bin Salul yang gara-gara provokasi dari dia ini 300 orang nggak mau ikut perang bersama Rasulullah di perang Uhud. Andilnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Terus berlanjut lagi pada perang Bani Mustaliq, karena ada perselisihan kecil antara orang Muhajirin sama Ansar, diprovokasi lagi sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasa-rasanya nggak elok kita pandang Abdullah itu. Ubay bin Salul saja. Gara-gara provokasi Ubay bin Salul, sampai mau bunuh-bunuhan antara Muhajirin sama Ansar ini. Sampai dia mengatakan, kita nih harusnya memegang apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Jangan kalian besarkan anjing kalian, karena anjing kalian akan memakan kalian. Bayangkan, orang-orang Muhajirin disamakan dengan anjing. Kita memberikan mereka tempat tinggal, tapi mereka malah makan kita, katanya begitu. Itu yang bikin nanti sebagian terprovokasi, terus hampir mau bunuh-bunuhan. Perang Bani Mustaliq itu. Lah perang Tabuk yang kita ceritakan sebelumnya, kita tahu bagaimana provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Saat Rasulullah ngajak, Allah meminta kita untuk berperang jihad fisabilillah. Musuh kita adalah Romawi dengan sekutu-sekutunya. Kita akan berangkat ke Tabuk. Kata Ubay bin Salul, gendeng ini idenya Muhammad ini. Ini lagi terik-teriknya matahari, lagi puncak-puncaknya musim panas, musuh kita Romawi, kok kita nyamperin? Padahal terbukti nanti Allah cuma pengen nguji doang, mana yang beriman kepada Allah, mana yang enggak. Atau pada akhirnya Rasulullah sampai ke sana dan strateginya jitu. Mereka ternyata belum siap-siap, bahkan nanti orang-orang Romawi mundur, tinggal sisa sekutu-sekutu Romawi dan itu bisa ditaklukkan sehingga mereka bayar jizyah kepada kaum muslimin. Saat itu Allah cuma pengen ngelihat mana nih yang mau ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti. Tapi apa yang terjadi dengan Ubay bin Salul? Dia bikin tenda yang terlihat sama orang-orang penduduk Madinah. Tenda itu menggambarkan perlawanan dan ketidaksetujuan Ubay bin Salul untuk ikut perang ke Tabuk. Emang buat onar terus Ubay bin Salul ini. Selalu bikin onar dan dari dalam. Umar tuh udah berapa kali, ya Rasul, eksekusi saja lah. Biar saya ini yang ngehantem dia ini. Emang dari kemarin udah bikin onar. Kan begitu Umar bin Khattab. Sampai pada waktu perang Bani Mustaliq, selesai dari perang Bani Mustaliq itu, ya, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, nama anaknya Ubay bin Salul, Abdullah juga. Datang sama Rasulullah kan. Kita pernah kisahkan kisah ini. Datang sama Rasul, ya Rasulullah, benarkah engkau memerintahkan kaum muslimin untuk mengeksekusi dan membunuh ayah saya? Karena track record buat onar yang gak terhitung lagi jumlahnya. Ya Rasul, semua orang tahu bahwa saya adalah orang yang paling taat kepada orang tua saya. Walaupun orang tua saya kayak begitu modelannya.
Tapi saya nih paling cinta sama orang tua saya. Saya takut kalau ada kaum muslimin yang ngebunuh ayah saya, itu diperbolehkan dalam agama karena memang perintah dari engkau, seandainya ya Rasul, nanti saya malah naruh dendam sama dia. Nanti di tengah jalan nggak bisa menguasai emosi, saya bunuh pula dia, dan itu bukan hak saya ya Rasul. Ya Rasul, kalau engkau memang memutuskan untuk memberikan hukuman bunuh kepada ayah saya, biar saya aja yang bunuh ya Rasul. Biar saya nggak dendam sama yang lain. Apa kata Rasulullah? Siapa yang bilang? Nggak ada itu. Ini yang susah kan orang munafik kan. Dia syahadat maka haram darahnya. Nggak boleh kita itu asal-asalan. Rasulullah nggak memperkenalkan, padahal udah buat onar semenjak perang Uhud sampai akhir, tapi nggak diperkenankan untuk dibunuh sama Rasul. Nggak begitu caranya. Rasulullah menjamin siapapun orang yang bersyahadat itu min ahlil qiblah, walaupun dia tidak melaksanakan apa-apa yang diwajibkan pada dirinya, tidak serta-merta kita vonis dia keluar dari agama. Makanya hati-hati juga kita nimba ilmu ini kalau tanpa pendamping. Yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman, muslim dan non-muslim adalah salatnya. Siapa yang tidak salat kafir. Wah. Halal darahnya. Dari mana itu? Tidak ada. Kalau mereka meyakini bahwa tidak ada syariat salat, nah itu ulama sepakat. Mereka keluar dari agama. Tapi mereka masih yakin, cuman mereka emang malesnya kebangetan, nggak mau salat. Selama mereka masih meyakini itu wajib, nah maka mereka dianggap fasik saja karena tidak menjalankan perintah Allah. Maka hati-hati. Ya. Jangan kemudian kita dapat 1-2 dalil terus serampangan kita gunakan. Enggak. Perlu ada ilmunya. Maka sekali lagi, inilah puncak makarnya orang-orang munafik saat mereka bangun masjid Dirar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masjid itu ya diratakan dengan tanah. Ya. Posisinya ada di mana? Nggak jauh dari Masjid Quba. Jadi yang pernah berangkat haji atau umrah, pernah datang ke Madinah, mengunjungi Masjid Quba, nah itu tempatnya, lokasinya nggak jauh dari Masjid Quba. Pernah ada sebuah masjid yang dibangun dan tujuannya untuk makar. Tujuannya untuk menghabisi Islam dari dalam, yang dipelopori oleh Abu Amir yang bersekutu dengan orang-orang munafik. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga memberikan satu poin di sini, bahwa orang-orang munafik ini casingnya Islam, tapi di dalam hatinya mereka milih kehinaan, hakarah. Mereka melakukan makar, jahat, busuk, menjauhkan diri dari cahaya Islam. Mereka memilih kegelapan, ini orang-orang munafik. Sehingga apa yang mereka pilih ini menjadi satu celah buat musuh-musuh Allah memanfaatkan mereka. Dalam sejarah kita kan begitu. Yang digandeng sama orang-orang Belanda itu siapa? Ya orang munafik sejati. Ya. Maka hati-hati, yang kayak begini ini boleh jadi akan terus ada. Ya, dengan berganti casing saja. Jadi mereka menghancurkan fondasi syariat atas nama apa? Ini pembaharuan, ya, ini untuk kemaslahatan. Ada dulu juga begitu. Ya, saya nggak tahu, saya khawatir ini yang sekarang lagi ramai ini terkait pelarangan jilbab juga itu ya. Mudah-mudahan ya, itu karena kekurangtahuan mereka, bukan karena makar mereka nyari-nyari, nauzubillah, ya, supaya bisa mengkikis syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, mudah-mudahan Allah jadikan terus negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur insyaallah. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi tambahan maklumat untuk kita, ya, menjadi asbab kebaikan dan keberkahan untuk kita semua insyaallah. Baik, mungkin ini saya dapat Al-Fakir sampaikan terkait Masjid Dirar, ya. Masjid Dirar, masjid yang dibangun untuk mengkikis ya Islam dari dalam. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, kita akhiri dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.